biasa lah, gue mah ngantor kan om. Kegiatan ngantor gue. Ngantor di mana? Gue kan ngantor di pelabuhan om, di IPC, Indonesia Port Corporation, di Tanjung Priuk, Pelindo 2 kalau Iya, om pernah dengar kan. ya. Gitu. Om Ajis apa kabar nih? Ya, alhamdulillah. Keep in touch lah, kan. Gitu. Keren, gue jujur ya, Hafiz Aldiansyah belum kenal sih. Secara untuk musikalitas, gue belum tahu ketika waktu itu di Bang Black ya kita ketemu. Ya. Terus gue ngeliat lo, terus gue mengintai sedikit, ya kan? Hafiz Aldiansyah, oh lumayan nih. Terus beberapa performance lo kolaborasi sama Lee Andy, sama beberapa musisi yang Oko Sasongko, itu orang-orang lumayan tuh ya. Akhirnya di Kemang lumayan ya. Itu lumayan tuh. Gimana sih lu bisa begitu, terus sejak kapan lu berkecimpung di keyboard, main-main keyboard gitu? Mungkin ceritanya sih dari awal banget aja om ya. Iya, awal singkat padat aja. Ya bisa dibilang nggak sengaja juga belajar musik om. Belajar keyboard maksudnya ya, nggak sengaja. Jadi dulu tuh waktu SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1 itu apa namanya? Adik gue tuh kan ini sunatan om, sunatan. Ini lucu sih gitu. Sunatan kan. Nah di acara sunatannya itu ada organ tunggal, dia sewa organ tunggal kan. Nah begitu acara selesai dia nangis tuh minta beli keyboardnya nggak boleh dibawa pulang gitu kan. Akhirnya dibeliin keyboard. Ya udah semintanya aja gitu kan, namanya anak bocah kan. Akhirnya nggak dipakai, gua tuh yang mulai belajar iseng-iseng lagi. Tahun berapa? SMP kelas 1 tuh 2003 kayaknya. 2003. Itu jauh sebelum gua masuk ke profesionalnya, maksudnya awal banget lah. Ya jelas kita kayak gitu sih ceritanya kan, lucu. Akhirnya gua belajar iseng-iseng, akhirnya bisa main lah intinya gitu, bisa main. Terus coba-coba ngeband gitu kan. Akhirnya udah mulai kerja juga di 2015. Gue memberanikan diri untuk ngeluarin single instrumental rock. Itu awal mulainya sih, kenal sama Kokoli dan Mas Koko dan lain-lainnya lah, dari situ mulainya gitu. Terus dari komunitas Dream Theater Indonesia juga kan gitu. Kenapa lu itu influencer Dream Theater? Kenapa? Influencer kenapa Dream Theater? Progresif. Nah dia tuh, jadi waktu awal belajar gue kan belajar sama om gue ya di rumah ya. Gue nggak pernah sekolah musik om. Dari awal belajar gue nggak pernah sekolah, tapi belajar sama teman-teman aja sih. Nah pertama kali belajar tuh sama om gue tuh, langsung dikasihnya musik begituan. Langsung dikasih musik begituan kan. Ya udah mulai dari situ suka ya main lah akhirnya gitu. Singkat ceritanya gitu. Akhirnya pengen punya musik sendiri yang warnanya kayak gitulah. Jadi gue memberanikan diri buat bikin karya progressive rock gitu, walaupun kantoran ya. Gitu. Udah berapa karya lo? Alhamdulillah sampai secara instrumental ya. Instrumentalnya 4. Yang ada liriknya itu 2, jadi 6 totalnya. 6. Udah rilis. Udah rilis EP lu atau digital doang? Digital doang. Rilisnya gue memang mainnya digital aja. Karena kan memang jalan sendiri om, ibaratnya kan. Ya udah sebisa gue aja. Wah ada Rock School nih. Yo ya, ini Tommy Rock School nih endorse nih. Ini bajunya Om Tom nih punya. Gue bajunya apa? Gue bajunya bukan Rock School deh, dulu nggak kasih. Ini Om Tom, Om Ajis tuh.
biarin rock school ngerok ya kan, gue harus ngerok. Tapi gini, ya. Tapi di komunitas yang progresif kaget nggak lo dengan ketemu dengan mereka gitu, yang Koko, Sasongko, terus Riendi, mereka kan kalau gue lihat ya jujur aja gue nggak kenal lo tuh ketika itu. Gue taunya karena kan gue nongkrongnya bukan di utara, Fis. Betul. Nongkrongnya di selatan. Awal mula main sama orang-orang hebat itu ya gue merasa minder juga, Om. Ibaratnya kan gue main musik di rumahan gitu kan, kantoran, tapi dapat kesempatan main sama mereka ya agak minder awalnya gitu kan. Agak minder. Lu diajak atau lu ikut kolaborasi? Awal banget sih gue gantiin. Jadi kan ada band tribute terus Nevox bandnya Liadi kan. Nevox band yang tribute teater kan. Nah gue awalnya ini jadi cadangan keyboardnya si Habib nih, keyboardnya nih. Dia misalkan dia nggak bisa, gue kadang-kadang main, atau enggak ada satu lagu dua lagu yang memang gue bisa gue main juga kayak gitu sih. Awal dari situ kenalnya di Nevox band itu. Dari situ ya kenal yang lain juga. Gitu. 6 lagu EP. Aturan lu bikin rilis EP instrumental seperti kayak band-band seperti musisi-musisi luar ini. Gitu kan. Karena gue ngeliat menyelidiki lu, anjing keren juga nih ya kan. Dan keyboardnya lu gimana kan, karena waktu di Bang Black itu kan gue belum lihat secara detail lu pengambilan. Iya. Pengambilan, dan gue ngeliat anjir nih keyboard nih, gue sampai nemu ada satu memang yang nanti akan memplaningin elu sih ketika nanti ada acara gitu loh. Tapi tujuannya nanti endingnya nanti edukasi lah sebenarnya, itu bagaimana gue belum ada di acara gue, tapi itu nanti. Tapi makanya gue lihat keren juga ya pemainannya. Gue mikir tapi ini rekamannya di rumah, home recording. Tadi gue lihat itu tuh di kantoran tuh ada studio berarti lo ya di rumahnya. Ada di rumah. Bikin. Iya. Ini di rumah belum. Tapi gue sih produksi rekamannya memang di rumah, tapi untuk mixing mastering sih di luar, Om. Jadi gue kirim data aja ke si sound engineer-nya gitu kan. Cara kerjanya gitu sih paling. Selain lu main keyboard, apa yang lu dapetin dari ilmu sebagai sekarang ada home recording? Apa yang lu dapet dari itu home recording gitu? Selain lu main keyboard gitu loh. Yang gue dapet sih banyak sih sebenarnya. Yang tadinya gue ke studio ngeliatin si operator cara ngerekam gimana gitu kan, cara ngerekam gimana, cara benerin data rekaman gimana gitu kan. Ya, sekarang gue ngerjain sendiri, ya alhamdulillah pelan-pelan belajar bisa sih, Om. Jadi banyak yang ilmu audio juga yang pasti kan, terus cara apa namanya, ya pokoknya benerin data yang ibaratnya nggak beres lah gue rapiin, mixing ala-ala itulah bisa lah sekarang. Lu belajar sendiri berarti? Sekarang banyak home recording. Iya. Kalau dibilang belajar sendiri iya, tapi gue tetap ngelihat operator lain. Maksudnya pas gue sebelum punya home recording kan, gue sering ke studio lain tuh. Ya dari situ gue belajar ya, gue perhatiin gitu. Karena emang selama ini karena otodidak juga, belajarnya pasti dari ngeliat kalau gue. Misalkan ya dari awal belajar keyboard juga gue ngeliat orang main, gue belajarnya gitu caranya. Karena kan home recording lu dimulai kapan? Baru 2 tahun gue jalan. Baru 2 tahunan, 2019 kalau nggak salah ya. Abis itu pandemi kan, udah jadi makin aktif di rumah. Di rumah aja. Oh, berarti laut utara apa tuh laut utara tuh? Langit utara, Om. Langit. Ya, langit. Utara, betul. Langit. Apa tuh langit utara? Ada lu. Ya, gue sih itu sih ide gue sama teman gue tuh si Alan Horizon, si vokalis yang terakhir nyanyi di single gue tuh. Jadi intinya kita mau bikin satu media atau fasilitas lah, ngundang teman-teman yang ibaratnya bertalenta, Om, tapi
nggak punya kesempatan untuk rekaman atau buat konten gitu. Nah kita sharing gitu, sharing konten gitu. Kita ngajak mereka main di sini. Tapi atas nama Langit Utara gitu. Lumayan sih itu udah lumayan jadi jalan udah 15 episode. Memfasilitasi ya. Iya betul. Memfasilitasi misalnya mau home recording atau studio session gitu, ada cover session di situ. Iya di situ di wadah Langit Utara itu. Tujuannya memang itu sih buat apa ya? Sharing aja sih ke teman-teman gitu. Biar apalagi event-event di kafe yang biasa main di kafe kan belum pada aktif gitu. Jadi akhirnya gue ajak-ajak ayo nyanyi di tempat gue yuk, atau enggak main gitaran di tempat gue kayak gitu. Nanti kan kontennya kita upload di Langit Utara itu di channel YouTube-nya. Gitu ceritanya. Apakah punya tersendiri, maksudnya apakah punya maksud tujuan tertentu tersendiri nggak di Langit Utara itu selain memfasilitasi? Tujuan utamanya ya paling ini sih. Ya, itu doang sih memang awalnya memfasilitasi itu. Jadi nggak apa-apa sih, ya bagus. tujuan karena gini ya, ini berangkatnya sih dari dulu gua agak kecewa sih waktu gua baru belajar nih Om di sekitaran utara ini. Kan kita namanya anak-anak ya, maksudnya kita udah bisa main gitu kan, tapi kita berharap ada orang hebat yang ngajak nih gitu, maksudnya ada orang yang mau ngajak kita main di mana gitu kan. Nah dulu gue nggak ada tuh yang kayak gitu Om. Dulu gue nggak ada yang ngajak. Makanya gue sekarang pengennya ngebalasnya dengan hal yang positif, maksudnya ya gue ngajak teman-teman yang punya talenta bagus-bagus gitu kan. Gua waktu zaman itu gue berharap kayak gitu tapi nggak ada yang ngajakin. Mungkin belum kenal lu kali ya, atau sosok ya, siapa ya? Ya betul. Networkingnya belum ada waktu itu memang kan emang gue di rumahan aja kan. Tapi sesekali main di pensi gitu doang palingan. Gitu sih. Tapi ketika udah muncul lo dengan Liandi dengan Koko, ada ini nggak, ada masukan yang lain nggak? Di mana? Ada ibaratnya yang ngeh nggak? Iya, ada dari teman-teman tuh ada yang ngeh nggak? Lu tuh duet apa? Lu di band bareng mereka gitu loh. Lu ada nggak yang teman-teman lu yang ngeh artinya? Ada yang enggak, cuma mereka cuma tanya, kok bisa sih main sama orang-orang itu gitu kan. Kok bisa kolaborasi sama orang-orang itu, paling gitu kan nanya. Kan ibaratnya. Soalnya gue lihat beberapa sih, gue lihat beberapa sih yang mempunyai tujuan visi itu seperti lo bener. Cuman kadang-kadang gue berpikirnya mereka punya maksud tujuan tertentu tersendiri gitu loh. Itu yang sebenarnya yang gue takutin gitu loh. Tapi ya udahlah, biarin aja lah gitu. Karena kalau dipikir tuh di zaman era sekarang ini ya, gue mikir di utara ini sebenarnya ada 3. Ada 3 gula. Namun di situ ada gula, ada semut. Nah, ya kan. Jadi gue mikir, gue di antara 3 ini nih, ada gula, ada semut. Yang ono. Aduh, udah deh, gue mikir aja kan. Gue kadang-kadang di Gading, Fis. Di studio aja gue nongkrong ya. Di Gading ada studio ternyata. Yang biasa gue nongkrong dan gue yakin anak pang nongkrong situ. Gue bingung nih, di utara ada 3. Ono. Nah ya, tapi kadang-kadang mereka gitu punya maksud tujuan tertentu. Gue nggak mau ya, karena gue maksudnya maksud tujuan tertentu itu untuk kepentingan mereka sendiri gitu maksudnya. Ya bisa dibilang kayak gitu, kepentingan untuk maksud tujuan tertentu lah. Itu off the record ya kan, nanti ntar gue kasih tahu. Tapi itu gue nggak tahu apakah benar atau tidak pembelajarannya. Itu gue ngelihat itulah gitu. Makanya kan gue kenapa kayak misalnya ada tuh nanya regulator apa YouTube segala macam, gue YouTube dokumentasi, gue bilang gue balikin gimana gitu loh. Makanya ya gue support lah ya, intinya dengan lo ada wadah memfasilitasi, tapi harus benar gitu loh, lo jalannya harus lurus. Banyak yang ini belok-belok jalan ya kan. Iya betul. Sebenarnya sih balik lagi sih Om ke konsisten jalan ini sih Om, maksudnya. Ya contohnya gue misalkan gue dari awal kan belajar musik udah progressive rock nih Om.
Gue nggak mau tuh main weddingan, main reguler di kafe, gue nggak mau. Karena gue konsisten di musik gue itu. Iya, gue nggak mau, gue nggak pernah ambil apa namanya? Ya ada undangan wedding gitu. Undangan wedding atau ada teman-teman yang ngajakin bantu gue dong ngisi keyboardnya dong weddingan. Gue tuh nggak pernah mau. Berarti lu just only progressive rock gitu ya? Iya, tapi kalau memang main genre lain oke juga sih, cumanya karena emang buat kepuasan diri sendiri ya gue di jalur gue. Yeah. Karena kan gue kerja. Iya, di jalur. Karena kan di jalur lo benang merah tapi tetap di situ gue mainnya. Iya, walaupun lo di benang merah tapi lo punya untuk menerima hal-hal yang positif lah, karena lo udah punya langit utara tuh, ya kan? Betul. Ya kalau di langit utara, kalau di langit utara musiknya apa aja tuh nanti tuh. Gitu. Ide bagus tuh. Iya, kalau yang atas nama gue sendiri di YouTube yang keyboardis kantoran itu musiknya yang rock-rockan lah ibaratnya gitu. Nah, kenapa keyboardis kantoran? Nah, itu dia tuh. Kan gua kan kenapa namanya keyboardis kantoran? Ini kantoran atau seniman ini? Ini seniman atau kantoran ini? Kalo tapi oke juga sih. Ya, kalau dibilang gue merasa udah dibilang musisi juga enggak lah ya, tapi musisinya tuh gue 1% doang. 99%-nya gue kantoran. Iya. Gitu. Kenapa 1%? Hobi ya? 1% aja lah. Hobi ya? 1% itu ya? Yoi, hobi aja. Tapi hobinya dijalanin serius gitu. Konsisten aja. Ya siapa tahu nanti nggak 1%, bisa ntar 30%, ya kan? Ya gak? Ya siapa tahu 30% lo naik ya kan? Tapi kan tetap lo garis besarnya, persentasenya yang besar kan adalah pekerjaan lo tetap gitu. Nanti kan lo makin ke atas, makin diangkat kan nanti nggak 1%, ya gak? Tapi bisa 2, 3, 4 nih. Makin lah. Ya. Kalau nggak corona ya kan, pasti ntar banyak undangan-undangan mungkin ya kan. Amin. Indonesia Progressive Society segala macam dulu ada Indonesia Progressive Society ya kalau nggak salah, ya IPS kalau nggak salah ya. Iya, gue juga tahu. Itu event-event itu di situ. Cuman gue ngerti, yang ngerti tim teater. Sama sih gue kalau dibilang sama organisasinya juga justru gue nggak banyak tahu sebenarnya, karena kan emang basicnya gue di rumahan aja dulu ya. Tapi sekarang juga masih di rumah sih maksudnya. Jadi kalau ada komunitas apa yang di luar sana, gue nggak begitu tahu sebenarnya. Tapi kalau yang Indonesia Progressive Rock Society gue tahu karena emang gue baca-baca, gue cari sih. Kalau masalah itu Om Welly ya. Iya. Itu lama dulu sering di acara. Dari zamannya itu kan. Splash. Apa tuh? Yang zaman masih ada radio show gitu kan. Iya, tapi kan ini kan gigsnya tapi di Mares Plus Menteng Wis waktu itu ada Dim Theater Night, ada Progressive Society. Gue sempat ibaratnya gue sebagai media kan objektif ya, udah nongkrong aja gitu, selain support segala macem gitu. Jadi untuk kedepannya 10 tahun ke depan keyboardis apa kantoran atau seniman? Buat kedepannya? Kantoran dong. Kantoran. Tetap kantoran. Tapi gimana ngelihat untuk kondisi di utara ini seperti ini, menurut lo gimana perkembangannya? Apa nih? Perkembangan dengan atau musikalitas? Apapun itu lah. Ya, terutama musikalitas, terutama musik untuk membangkitkan, waktu itu gue sempat ngomong Black, untuk membangkitkan utara itu ya gimana? Menurut lo seperti itu gimana perkembangannya? Kalau menurut gue sih, kalau dari pandangan gue nih, yang gue di rumahan aja ya maksudnya ya. Kan gue kan nggak banyak gabung komunitas ya. Kalau yang gue lihat memang sebenarnya banyak kok talent di utara ini. Tapi memang belum banyak yang mau ngangkat sebenarnya. Kalaupun ada juga paling 1-2 yang mau mereka angkat, itu juga mungkin karena kenal-kenal aja gitu. Sebenarnya banyak talent lain yang ya itu yang tadi gue bilang, merasa dia udah bisa gitu, tapi nggak ada fasilitas yang untuk dia dikenal orang gitu. Kayak salah satu tujuan utara sih itu sebenarnya, ada teman-teman yang emang pengen punya kesempatan buat
main musik gitu tapi mereka belum punya kesempatannya, ya gue coba kasih kesempatan di situ. Banyak kok sebenarnya, tapi ya kekurangannya mungkin gini kalau gue lihat, banyak komunitas juga ya yang gue tahu juga ya, maksudnya banyak komunitas musik atau enggak perkumpulan gitulah di utara yang khusus untuk musik gitu ya, tapi masih mengkotak-kotakan gitu, yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, gitulah. Jadi mereka punya tujuan masing-masing, tapi apa ya baiknya sih kalau bisa disatuin kan lebih bagus tuh, maksudnya kalau udah bisa bersatu, walaupun nggak sama ya, kata Bang Black itu kan, Bang Black bilang bersama nggak harus sama ya gitu kan. Walaupun mereka beda-beda, tapi kalau emang punya visi sama, ya satu aja gitu, nggak harus mengkotak-kotakan komunitas. Kan kita bahasnya cuma musik gitu kan. Maksudnya itu sih kalau pandangan gue. Benar juga sih, lu sepaham sama gue sih. Iya. Iya, maksudnya kan, ya gitu kan, maksudnya pandangannya ya emang ada gitu, yang gue lihat gitu. Iya, sama sih, walaupun gue nggak di rumah, lo di rumah, tapi kok pandangannya sama ya. Gue berpikir seperti itu sih. Iya sih. Karena ya walaupun gue nggak di, maksudnya walaupun gue di rumah aja, tapi gue sering dapat insight dari teman-teman sih, maksudnya teman-teman yang emang main di komunitas sekitaran sini gitu kan. Mereka bilang ya begitulah, maksudnya di luar ada nih komunitas ini ada yang event tapi cuma untuk kalangannya aja kayak gitu. Gitu lah. Ya itu berarti harus diluruskan semua untuk kedepannya seperti apa. Ya itu dia balik lagi tadi yang gue bilang tadi kan maksud tertentu gitu. Itu kan dengan banyaknya dunia digital, makin banyak kayak YouTube, makin banyak konten, itu banyak yang punya maksud tujuan tertentu. Gue tuh mengambil proses pembelajaran hikmahnya sih sebenarnya. Tapi yang paling keren ya adalah brand ambassador Casio ini. Gue lagi ngomong. Kemarin kita apa ya? Dia distributor ya. Kenapa? Kita apa itu distributor apa ya namanya? Gue lupa tuh kemarin waktu itu. Kairos ya. Oh iya, Kairos itu. Kairos distributornya Casio ya? Betul, distributornya nggak cuma Casio sih, dia banyak di audio. Tapi itu kenapa bisa di brand dari Casio tuh? Nah, itu dia tuh. Alhamdulillah banget om dapet kesempatan, gue juga bingung. Kok bisa sih ya? Keren loh. Ya tadi balik lagi, gue kan di rumahan aja ya, tapi ya alhamdulillah dapet kesempatan itu, ya gue ambil gitu kan, mau gitu. Ceritanya sih mungkin ya karena ini sih, karena aktif aja kali ya, aktif bikin konten kali ya om ya. Jadi pihak Casio-nya ya mungkin melihat gue seperti itu. Ya gue alhamdulillah. Karena emang percaya. Susah sih. Sangat susah sih untuk menjadi brand ambassador. Kalau yang menurut gue tahu ya, sangat susah untuk menjadi brand ambassador. Mungkin atau di keyboard itu nggak ada ya? Selain lu siapa ya? Gue nggak tahu udah tuh. Kalau gitar banyak. Jadi brand ambassadornya gitu loh. Oh banyak, di Casio kan banyak kok. Siapa? Di Casio itu ada Om Iwang Nur Said, ada Om Badai, banyak. Kenapa milih lu ya? Ya gue bingung. Nanti kan kita tanya Casio ya. Ya gue sih awal dia gimana? Awalnya dia gimana ngajak lu gitu? Awalnya sih ya dapat tawaran aja gue. Tiba-tiba ditawarin, Mas mau nggak gitu kan, sama manajer Pak Hendra kalau nonton ya, thank you banget tahun berapa itu ngajakinnya? Tahun berapa dia? Baru gue kan baru gabung di Casio 2021 ini baru Januari. Baru banget, baru Januari. Tapi infonya sih Pak Hendra dan timnya sih udah ngeliat gua udah lama sih gitu sih. Jadi
mereka tiba-tiba nawarin aja gitu. Gitu sih. Tiba nawarin ya. Alhamdulillah kesepakatan yang udah gua minta diokein sih gitu kan gua kantoran kan maksudnya supaya kewajibannya tuh nggak banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah di ACC ya udah jalan gitu. Apa yang lo dapat dari Casio menjadi brand ambassador? Yang didapat sih pasti kan ini instrumen kan alat-alatnya kan. Alat-alatnya doang. Ada CTX 5000, ada PX 5S, sama satu lagi XWP1 nih. Ada 3 dari Casio. Bedanya apa tuh? Beda apa tuh? Dari tiga itu bedanya apa? Gue nggak ngerti keyboard. Yang satu digital kan piano, merek ya? Iya betul. Yang satu digital piano tipenya, maksudnya yang satu lagi synthesizer-nya, yang satu laginya arranger yang CTX 5000. Bisa buat organ tunggalan dong. Mantap loh pokoknya. Iya makanya gue juga kurang begitu mengerti untuk Casio. Kalau gitar sih kadang-kadang gue suka ngulik ngeliat Ibanez, Fender, Gibson. Nah yang lebih alhamdulillah ini om, gue juga ini dipercaya sama Delta Gitar sekarang om. Gitar dong. Oh iya gitar ya. Oh ini Delta Gitar kan? Ibanez tuh ya? Oh no Delta Gitar. Ibanez bukan? Mereknya Delta. Oh. Tapi model-modelnya kayak Ibanez bukan sih? Beda ya? Beda. Modelnya. Ini emang produk lokal loh. Indonesia punya dong. Iya berarti lu dapat dipercaya oleh mereka itu suatu kebanggaan lo sebenarnya. Iya alhamdulillah. Hikmahnya ya buat lo apa tuh buat kedepannya ketika lu mau jalan udah dipercaya oleh mereka yang menjadikan lu adalah sebagai brand ambassador gitu loh untuk kedepannya lu dari lu apa gitu loh. Kalau dari gue ya pastinya gue pengennya tetap gue jalannya tetap secara profesional ya walaupun hobi tapi tetap gue jalannya profesional loh. Kewajiban yang udah disepakatin ya gue jalanin gitu. Dia menginginkan lo berkarya nggak di alat-alat musiknya itu? Enggak sih maksudnya bukan pasti ini sih cuma yang penting gue setiap gue main atau apa pasti pakai barang dia kan gitu itu aja sih. Ya lebih bagus lagi kalau gue bisa berkarya pakai alat-alat ini kan. Gitu. Tapi ya alhamdulillah pasti kedepannya bakal ada karya-karya selanjutnya. Itu yang terakhir yang gue lihat itu karya lu itu ya? Yoi. Yang single ya? Mari bernyanyi lah kan yang terakhir kemarin. Yang sama itu kan? Kapan bikinnya itu yang terakhir lo update tuh kan gue ini ada juga nih nongol digital. Bikinnya instan itu om gue selalu kalau ada ide langsung gue eksekusi om. Itu kalau nggak salah pengerjaannya cuma 2 bulan. Oh enggak, maksudnya itu pengerjaan total ya. Kalau pengerjaan materinya udah cuma seminggu kali itu mah. Materi bagannya jadi seminggu, jadi langsung gue kirim ke drummer, kirim ke bass, kirim ke gitar untuk direkam gitu. Terakhir tek vokal, udah rilis. Itu sih cara kerjanya. Tapi dapat ini dong penghasilan dong dari digital. Dari digital dapat penghasilan nggak? Ya dapat, tapi kan itu kan ada hitungan ya kan kalau udah rilis itu kan memang ada sama publisher kan kita ada 70-30 gitulah. Tapi sejauh ini karena balik lagi nih karena gue hobi ya om ya. Gue belum mikirin ke situ dulu. Yang penting gue punya karya, gue puas sama musik gue. Syukur-syukur orang dengerin juga gitu doang sih. Tapi lu harus tahu gitu, itu publishernya siapa? Terus bagaimana kontrak? Iya itu tahu. Kan kita kan sebelum publish kan ini dulu kan, sign dulu kan. Sudah tahu itu publisher di Jakarta Utara? No, bukan. Gue nggak pakai di sini. Di Jogja om. Jauh amat. Iya kan.
Gue nggak ada yang ngajakin di sini. Di sini gue langsung pusat loh gue. Oh iya, kan gue belum tahu. Cuman kemarin. Iya, nggak apa-apa. Ya gue jalan sendiri aja. Oh. Karena belum banyak yang support secara. Ya kalau gue sih ada agregator, bukan agregator itu dia memang untuk publisher resmi. Dan memang di situ ya ini info aja ya ke lo. Yeah. Dan itu dia label publisher dan memang orang label dan bukan agregator. Dan itu di situ banyak musisi artis yang memang ikut sama dia karena dia basicnya adalah orang label di Kuningan kantornya. Nah kalau dari gue ada band punk, satu band rock yang Superboy sama Kemstay, mereka under gue langsung, gue pihak pertama kedua gitu loh. Maksudnya biar lebih enak gitu loh. Dia juga publisher juga sebagai label ada kontaknya dan memang akan dibimbing secara langsung sih. Ya zaman sekarang banyak agregator segala macam ya puyeng lah. Cuman kan gue milih ya kan siapa nih kok itu oke nih kan. Makanya sih nanti ya mungkin lo jadi pengalaman lo aja gitu. Jadi harus sedikit memilah-memilah ya. Ini sorry ya gue baru tahu lu Jogja teman gue suka bumi ada tapi mereka agregator juga sih sebenarnya. Walaupun memang publisher gratis tapi dia ada untungnya tuh. Kok gimana gini Enggak gratis sih. Enggak gratis. Kemarin gue enggak gratis. Ada ini juga. Ada administrasinya juga kan. Iya. Ada yang kayak gitu kan, administrasi ada yang gratis. Ya banyak lah gitu. Ya semoga diharapkan nanti ke depannya sih bisa konsisten sih lo nanti selain di rumah. Jadi lo tahu gitu bisa memilih gitu. Karena kan langit ini utara juga, tuh lumayan. Ya, ini juga gini maksudnya karena memang udah terlanjur ibarat dicebur ke profesional ya. Ya gue mau nggak mau belajar tentang industri juga sih. Ya. Ke arah mana gitu kan. Industri musik sekarang tuh ke arah mana. Iya, nggak apa-apa sih, bagus itu. Iya, tetap gue pelajarin itu sih. Nah nantinya di Langit Utara juga pengennya punya single nanti punya karya. Pengennya. Punya karya juga. Jadi bukan cuma kan selama ini kan cuma live jamming aja ya di Langit Utara ya. Nanti gue pengennya punya 2 atau 3 lah single yang kita publish nantinya. Orang-orangnya yang di situ timnya di Langit Utara atau digabungin komunitas? Pengennya sih ya siapa aja yang oke menurut kita nantinya. Jadi misalkan vokalis siapa nih bagus, ayo kita mau nggak nyanyi di buat singlenya Langit Utara kayak gitu. Terus instrumennya misalkan gitaris siapa, ayo mau ngisi nggak? Kayak gitu sih paling mungkin. Tapi pasti kita bahas nanti kesepakatan apa yang harus disepakatin. Ya. Jadi keren sih. Ya paling nggak lo mesti harus paham masalah industri musik sih. Karena itu sangat riskan, apalagi dengan digital. Minggu kemarin gue ngomong sama dia itu di program gue kan. Dia itu keyboardis sebenarnya. Itu sama lo keyboardis, tapi dia orang label. Tapi beda genre ya. Dia keyboardis bandnya band pop dan udah terkenal gitu. Tapi kan progresif. Tapi kan memang basicnya adalah keyboardis, pemain keyboard. Tapi dia orang industri udah tahu. Dan memang saran dari gue ke depannya sih harus lo dari sekarang nih ya memang harus mengerti masalah industri musik gitu loh. Sebenarnya di utara ada pelaku industrinya. Salah satunya yang gue kenal tuh rumahnya depan Islamik. Itu salah satu pelaku industri sebenarnya. Banyak beberapa gue kumpulin ya. Stanley Tulung. Itu rumahnya depan Islamik kan. Pernah gue telepon segala macam, rumah lo di mana? Di sini. BCA banyak. Yaudah, gue nanti terkapan. Tapi dia nongkrongnya sama musisi senior, jadi fleksibel gitu loh. Dan memang backgroundnya lumayan gitu. Dan secara nggak langsung sebenarnya gini, Fis, di utara itu sebenarnya ada beberapa pelaku industri musik, gitu loh. Tapi mereka ya udah gitu loh, dia melihat siapa kayak salah satu ada yang orang digital, orang di label, dan dia sekarang megang band, tapi dia
di The Majors juga itu ada tuh sebenarnya lo. Dan kemarin juga ada The Best Director Fucking from North Jakarta akhirnya ketemu sama gue. Dia bikin video klip keren. Dan kemarin udah ketemu, dia mau support segala macam, ya udah kita kumpulin kita gimana gitu loh. Makanya dari gue bilang banyak sih sebenarnya pelaku industri di sini. Cuman balik lagi sih, yang tadi yang lu bilang itu ya harus tahu dan harus paham dan harus pola pikir mindsetnya tuh harus bener sih. Iya, betul. Iya sih. Ya kenalin lah gue nggak punya banyak kenalan sebenarnya, maksudnya buat sharing tentang industrinya ya maksudnya ya. Di utara boleh ya. Nanti. Paling gitu sih. Boleh nanti insya Allah nanti. Ya paling enggak sih kalau menurut gue sih mindset pemikiran kita tuh sebenarnya gini Fis, kalau gue melihat tuh pemikiran pola mikirnya mindset utara selatan barat timur tuh beda. Itu yang memang gue agak sedikit ini gitu. Cuman mindset pikirannya tuh beda gitu. Iya. Tapi ya semoga langit utara juga bagus ya keyboardis dari kantoran juga ya kan. Iya. Tapi manggung-manggung pernah nggak sih keyboardis kantoran? Manggung-manggung selain corona ya? Sebelum corona sih ya ada sih beberapa kali doang. Beberapa kali ya tadi yang gue bilang misalkan Nevox Band mau main gitu kan. Terus gue jadi cadangannya lah ibaratnya, itu main kan berarti kan main. Terus sempat bikin band juga tuh yang tribute Within Temptation sama apa namanya? Iya. Itu sempat main 3 kali ya, akhirnya apa namanya lockdown COVID, jadi gue nggak main lagi. Iya paling ya itu dari awal memang nggak pernah banyak punya band sih, maksudnya nggak punya band tetap banget gitu dari awal, nggak pernah gitu, paling edisional tapi nanti one day nanti ntar lu main di acara gue. Gimana? Nanti suatu saat nanti kalau emang udah kondusif nanti lu main di acara gue deh. Kid Pato udah pernah tuh di Chicks instrumental gitar Lois pakai topeng. Ini orang gila ya, ternyata dia anak utara ya, tapi gue pemikirannya unik gitu loh, unik, beda. Sunter, dia kerja di Sunter gini-gini, wah lumayan nih. Terus akhirnya ketemu, ya kemarin terakhir main di acara gue di Chicks. Nah kemarin tuh waktu ketemu sama lo, gue kepikiran lo boleh kali ya main instrumental di acara gue ya, antara rock show gigs atau hard acoustic. Mungkin di rock show gigs kali ya, agak sedikit progresif atau rock segala macam. Gue pengen lo sih sebenarnya nanti lihat kondisinya kondusif dulu ya, karena waktu itu gue bikin di Chicks gitu loh, rock show gigs, hard acoustic di sana sampai akhirnya gue ke utara ya ke Bang Black. Tapi rock show gigs gue gedebak-gedebuk kan nggak mungkin di Bang Black. Di Chicks itu lumayan Fis, keren. Maksudnya nanti kalau memang di sana banyak guru-guru alat musik tuh, siapa tahu ya kan lo bisa nanti berkesinambung di sana. Lebih apa ya, guru-guru musik semua dari gitaris semua sebenarnya di sana. Siapa tahu ya kan lo nanti bisa gue jorokin untuk ketemu sama yang ini gitu loh. Mereka juga akan terkesima sih, karena gue juga udah ngeliat lumayan lu main keyboardnya, anjir tuh lumayan keren ya main keyboardnya. Walaupun gue gak ngerti, paling gue ngeliatin dong bagian bengong gitu. Gue sih bilang apa ya, gue sih mainnya asal-asalan gitu, suka-suka gue aja mainnya suka-suka gitu aja gitu. Iya, kalau misalkan tiba-tiba ditanya nih, lu main birama berapa sih? Ya gue nggak tahu kan, gue nggak belajar musik gitu kan. Pokoknya gue main suka-suka aja. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih jadinya asik juga musiknya. Udah nah, bisa dibilang. Terakhir nih, ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang mainstream, entah itu apa. Terakhir untuk lu buat yang nonton video ini apa harapan dan terakhir lu untuk mengedepankan musik sebagai seniman dan lu tapi sebagai kantoran, pegawai di kantoran, apa nih harapan terakhir buat paling gini sih ya, misalkan ada teman-teman yang jalanin kayak gue juga gini, apa kantoran tapi punya hobi musik tapi bingung nih gimana caranya gue
tetap bisa main musik gitu kan, walaupun kantor. Apalagi kondisi COVID kayak gini nggak ada event-event kan. Ya kalau menurut gue sih ya sebisa mungkin ini sih apa namanya tetap aktif aja di kayak gue misalnya home recording nih, jalanin aja konsisten gitu. Jadi masih ada kesempatan buat kita bermusik gitu kan, tanpa ganggu kantor kita gitu kan. Tapi balik lagi, kita ini enggak maksudnya udah matengin kan nih niatnya nih gitu kan. Ya udah, musiknya hobi aja gitu. Kalau yang untuk kantoran ya, musiknya hobi aja. Lu kantoran ya tetap jadi prioritas utama pasti kan. Itu sih balik. Harus punya karya ya. Balik lagi ya harus punya karya kalau memang mau apa namanya, mau dilihat orang banyak kan. Kalau misalkan ngaver gitu sih, kalau menurut gue mah bukan karya itu mah. Harus punya karya original ya. Iya, original loh. Gitu sih paling. Jadi sama satu lagi sih paling ini, kalau udah jalanin kayak gitu paling balik lagi di maintain waktunya harus benar tuh. Kapan lu main musik, kapan lu ngantor kayak gitu kan. Jadi kantornya sama sekali gak keganggu. Kayak gue misalkan waktu gue main ya kalau lagi mood aja gitu kan. Misalkan balik kantor sore, malamnya gue main di studio di atas. Tapi sebentar dong itu. Paling ada waktu panjang di weekend doang kan. Udah gitu doang. Jadi bagi waktunya ya. Iya, bagi waktunya harus benar sih paling. Jadi jangan sampai terbengkalai semua kan. Misalkan fokus apa musiknya dibawa serius, susah karena kerjaan yang banyak gitu kan. Gitu pas udah mau kerja serius tapi bingung dia tetap mau main musik juga. Pilihan yang harus dipilih bener ya, dua pilihan itu ya. Makanya tadi gue bilang 1% doang gue sebagai musisinya, 99%-nya kantoran. Iya. Semoga 1% menjadi 50 atau 40, 30% lah. Ya, amin. Oke. Thank you atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol simple. Nanti ntar kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lah. Kita nongkrong-nongkrong ya. Iya, gue thank you banget nih udah diundang. Salam sama semua ya. Di sana sehat selalu ya. Oke, amin. Thank you.